Ya, saya lupa rekam yang tadi, tapi kita lanjut lagi ya. Jadi seperti ini untuk FSA dengan output. Sehingga ketika kita mau mendefinisikan atau menggambarkan FSA dengan output baik mesin Moore maupun mesin Mealy, ke-66 ini harus terdefinisi ya, sama seperti FSA dengan FSA kemarin. Ke-55 simbol ini harus terdefinisi. Sekarang kita contoh, langsung contoh saja untuk mesin Moore. Misalnya nih contoh, buatlah mesin Moore modulus 3. Jadi kita disuruh buat mesin Moore modulus 3. Masih ingat modulus? Masih ingat modulus? Modulus itu apa? Hasil sisa bagi. Sisa hasil bagi. Oke, sisa hasil bagi. Kalau saya bertanya, 9 mod 3 berapa? 0, Bu. 0. Oke, mantap. Kalau 5 mod 2? 1. Oke. Kalau 3 mod 3, Raihan Zidan? Ada Raihan Zidan? Ya, Bu. 3 mod 3 berapa? Kamu dari mana? TIA, Bu. 3 mod 3 berapa? 0, Bu. 0. Oke. 2 mod 3? 1. 1. 3 mod 2? 1, Bu. Sorry, Bu. Tadi salah, Bu. Hesi Popita Linda. 2 mod 3 berapa? 2, Bu. 2 mod 3? 2. Iya. 1 mod 3? 1. 1. 4 mod 3? Iya, Bu. 4 mod 3 berapa? 1, Bu. 1. Kenapa bisa 1? Karena sisa baginya itu 1, Bu. Oh gitu. Sekarang 2 mod 3 kenapa 2? Karena sisa baginya 2, Bu. Kenapa bisa 2? Karena 20 kurang 18, 2, Bu. Hah? Kok 20 kurang 18, 2? Bentar. Tapi kita berbicara mod 3 tadi. Kenapa jadi 20 sama 18? 2 balik. Iya, 3 bagi 2 1, karena ada sisanya 1 2. Berapa tadi, Bu? Modulus berapa? Berapa? Ya. 2 modulus 3. Kamu 2. 2. Kenapa bisa 2? Karena sisa hasil baginya 2. Oke. Kenapa bisa sisa hasil baginya 2? Bentar, Bu. Kalkulator, Bu, hasilnya gitu. Gitu ya. Nggak masalah, namanya kalkulator itu adalah tools untuk membantu, tapi logikanya kita harus paham ya. Ada yang bisa bantu. Kenapa 2 mod 3 itu? Saya, Bu. Siapa? Irfan, Bu. Oke, kenapa Irfan? Karena di 2 nggak ada yang bisa dibagi sama 3, Bu. Jadi hasil sisanya tuh yang terakhir ya 2 itu. Kalau kita berbicara modulus itu kan berbicara bilangan integer, bilangan bulat gitu. Jadi modulus itu adalah sisanya hasil bagi. Ketika kita punya hasil bagi ditambah sisa, itu adalah sama dengan bilangannya, gitu kan? Iya, sama dengan bilangannya. Yang ini adalah modulusnya, gitu kan? Iya. Nah, sekarang kalau tadi 2 bagi 3, 2 mod 3, artinya kita mencari hasil bagi dari 2 dibagi 3 itu berapa? Hasil baginya 2 dibagi 3, hasil baginya 0, sisanya 2. Gitu ya. Hanya itu sama dengan bilangannya. Nah, gitu ya. Sama juga kalau 4 mod 3, artinya 4 dibagi 3, hasil baginya 1, gitu ya, sisanya 1, ya kan? Maka 4 mod 3 itu 1, kan gitu konsepnya ya. Jadi nanti kalau kalian ditanya 2 mod 3 itu berapa,
2. Kenapa? Karena kalau 2 dibagi 3 hasil baginya 0, sisanya 2. Karena seperti ini namanya sisa hasil bagi. Sisa dari hasil bagi. Artinya ada proses mencari hasil bagi dari bilangan tersebut. Nah, sisanya itulah modulusnya. Oke, kembali ke soalnya. Buatlah mesin Moore modulus 3. Nah, ketika kita berbicara modulus 3, hasil dari modulus 3 itu apa saja? 1, 2, apalagi? 0. Ya kan? Tidak pernah ada bilangan di mod 3 hasilnya 5, hasilnya 4, hasilnya 6. Pasti hasilnya kalau enggak 0, 1, atau 2. Sehingga nanti mesin Moore kita outputnya itu kalau tidak 0, 1, 2. Oke, maka dari sini kita sudah pasti nih himpunan simbol outputnya itu kalau enggak 0, 1, atau 2. Oke, di sini saya tambahkan di mana untayan simbol inputnya berupa biner. Masih ingat biner? Masih ingat biner? Bilangan biner? Masih ingat ya? Mas. Oke. Nah, tadi kalau mod 3 itu kalau enggak 0, 1, atau 2 ya. Sehingga ininya kita 0, 1, 2. Gitu kan? Nah, tadi Ibu lupa tadi di soalnya ada tambahan ini di mana untayan simbol inputnya berupa biner. Kalau kita berbicara biner, artinya bilangannya yang kita pakai adalah 0 dan 1. Sehingga simbol inputnya nanti 0, 1. Gitu ya. Jadi bilangan desimalnya nanti akan kita ubah ke dalam biner. Oke. Nah, dari sini tadi kita nih sudah dapat nih bayangannya outputnya. Kalau enggak 0, 1, atau 2, berapapun bilangan yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan bilangan 100 gitu ya. 100 mod 3 itu berapa hasilnya? Ya di antara ini. Kalau enggak 0, 1, 2. 100 mod 3 berapa? 1 kan? Nah, ataukah misalnya 1012 gitu kita masukkan bilangan 1012. Kita mau cari mod 3-nya itu berapa pakai mesin Moore? 0 kan? Nah, gitu. Jadi tidak mungkin ada 4, 5, dan seterusnya. Jadi sudah ada bayangan tuh. Nah, sekarang kita ingat tadi mesin Moore. Mesin Moore kita itu seperti apa dia? FSA yang outputnya berasosiasi dengan state. Artinya nanti output kita ini 0, 1, 2 ini kita sematkan di state. Di masing-masing state. 0 kita sematkan di satu state, 1 kita sematkan di satu state, dan 2 kita sematkan di satu state. Sehingga kalau ada 3 outputnya, maka state yang kita butuhkan ada 3. Kita misalkan dengan nama Q0, Q1, Q2. Gitu ya. Nah, sudah dapat nih. Sudah dapat 3 dari 6 tuples yang harus kita definisikan. Oke, sekarang apa lagi nih? Nah, state awal. Oke, boleh. State awalnya kita definisikan dengan Q0. Sudah 4 nih. Sisa, sigma, dan deltanya. Nah, bagaimana? Nah, dari sini kan kita sudah bisa nih. Kita bisa gambar secara kasarnya dulu. Tadi Q0 sebagai step awal, kemudian kita punya Q1 dan Q2 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih membuat ini FSA-nya sehingga fungsi transisinya ini terdefinisi dan juga fungsi outputnya ini menghasilkan output yang benar gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara simulasi. Simulasikan bilangan-bilangan kita tadi mulai dari yang kecil sampai bilangan yang terbesar gitu ya. Sehingga kita menemukan polanya.
Nah, ketika sudah terbentuk polanya, maka sudah bisa dengan gampang kita lengkapi mesin FSA kita. Kita mulai dari 1 gitu ya, atau dari 0 gitu ya, atau dari 0 atau dari 1 terserah. Kalau 1 bilangan binernya berapa? 0. Kalian kalau waktu belajar biner kemarin di struktur data, berapa digit yang kalian gunakan? 8, 4, 12? Loh? Untuk menggambarkan menggambarkan bilangan 1. Desimal 1 binernya berapa? Desimal 1 binernya berapa? Desimal 1. Ibnu Sina. Ada Ibnu Sina? Iya, Bu. Nah, kalau 1 binernya berapa? Binernya 1. 1. Bisa 1 aja. Biasanya kalian kan ada untayannya tuh. Binernya Atau gini, saya tanya, binarnya 10 berapa? binernya 10. Kalau biasanya pakai biner 4. Berapa? 10. Binarnya 10 berapa? Binarnya 10 berapa? Desimal 10 1 ah, 1010. 1010 ini. Iya. Oke. Jadi kalau 1 0001 gitu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau 0 0000 gitu ya? Iya. Oke, makasih. Jadi kalau 0, maka kita misalnya ada bilangan 0, maka nanti yang terbaca adalah 0000 gitu ya. Nah, karena ini perulangan untuk membaca 0, maka bisa kita tulis seperti ini. Kan dimulai dari Q0 gitu ya. Sehingga nanti kalau 00 gitu kan. Oke, sekarang kalau 1. Jadi ini nanti ada kita sematkan output di sini. Gitu ya, di sini, dan di sini. Tadi untuk bisa membaca 0, maka kita sematkan 0 di sini. Sekarang kalau 1 mod 3 1 gitu kan, tadi sudah dijawab. Sehingga untuk membaca 1 di dalam mesin yang dibaca adalah 0001. Nah, kita sudah punya transisi 0 tadi di sini nih untuk membaca 0 yang berulang kali. Nah, untuk membaca 1 ini bagaimana? Di transisi kita ini belum ada. Boleh kita buatkan transisi baru untuk membaca 1. Untuk membaca 1 ini transisi yang mungkin adalah dari Q0 ini tadi kan, kita masih berada di Q0 nih. Maka kita bisa buat di sini kemungkinannya, atau ke sini atau ke sini. Gitu ya. Ke sini atau ke sini atau ke sini. Nah, sekarang kita lihat logikanya. Kalau kita tulis di sini, kalau kita buat seperti ini, nanti logika modulusnya salah. Kenapa? Nanti akan terbaca ketika membaca 0001. 0001 output yang terbaca adalah 0. Padahal 1 mod 3 itu bukan sama dengan 0. Sehingga secara logika modulusnya ini tidak boleh. Jadi sisa dua kemungkinan, boleh yang ke sini ataukah yang ke sini. Karena tadi kita belum sematkan output di step ini, boleh di mana saja. Boleh di Q2, boleh di Q1. Misalnya kita buat di Q2, maka kita harus sematkan outputnya di 1 di sini. Karena kita mau 1 mod 3 itu sama dengan 1. Pun kalau kita taruh
transisinya untuk membaca 1 dari Q0 itu ke Q1, maka output satunya ini kita sematkan di sini. Outputnya satunya. Oke, misalnya kita ambil di sini. Maka di sini harus kita tulis 1. Kenapa? Supaya 1 mod 3 kita benar. 1 mod 3 sama dengan 1. Dimana 1 itu adalah 0001. Oke, sudah dapat nih. Mesin ini baru bisa membaca mod 3 itu untuk bilangan yang paling besar adalah 1. Bagaimana kalau bilangan yang lebih besar lagi, yaitu 2? 2 itu binernya berapa? 0010. Gitu ya. Sekarang kita lihat mesin kita. Bisa nggak membaca 0010, 001? Nah, dari Q1 untuk membaca 0 ini belum ada. Maka kita buatkan transisinya. Dari Q1, kalau kita mau buat transisi ada 3 kemungkinan yang bisa, yaitu ke Q1, ke Q2, atau ke Q0. Nah, sekarang kita harus perhatikan 2 mod 3 itu sama dengan 2 mod 3 sama dengan 2 tadi kan? Nah, sehingga ketika kita buat transisi dari Q1 ini salah, karena nanti yang berbaca outputnya adalah 1. Ke Q0 juga salah, nanti yang berbaca outputnya adalah 0. Jadi kemungkinan yang tersisa adalah ke Q2, baca 0. Kalau kita tulis seperti ini, maka di Q2 ini karena belum ada output yang kita sematkan, kita harus sematkan 2 di sini. Sehingga nanti mesin kamu ketika kita masukkan bilangan 2, dia akan mengatakan bahwa 2 mod 3 itu sama dengan 2, yaitu 0010 gitu. Nah, mesin ini belum sempurna. Kenapa? Karena bilangan terbesar yang bisa dibaca adalah 2, 3 belum bisa dibaca. Dimana 3 itu binarnya 0011, ya kan? 0011. Nah, kalau kita lihat ini 001 untuk membaca 1, yang ini belum bisa nih. Maka kita buatkan lagi transisinya. Kemana transisinya? Ke output yang benar. Kemana jadinya? 3 mod 3 itu sama dengan 1. Sama dengan 1 ya? Sama dengan 0. Maka kemana transisi yang benar? Q0. Terus buatkan transisi dari Q1 untuk membaca 1. Maka transisinya dari Q1 gimana yang harusnya nih? Ke Q1 kah? Q2 atau ke Q0? Q1. Ke Q0, Bu. Ke Q0. Oke, maka di sini dari Q1 ke Q0 ada transisi, yaitu membaca 1. Gitu ya. Sekarang kita cek lagi nih bilangan yang lebih besar dari 3. Kalau sudah bisa terbaca, maka sempurnalah mesin mod kita ya. Kalau belum, maka kita harus sempurnakan. Kalau 4 berapa binarnya? 0100. 0100. Sudah bisa terbaca mesin kita nggak? Coba 010. Nah, 0 yang lainnya, yang terakhir belum bisa terbaca. Maka harus kita buatkan transisinya. Transisi yang benar kemana? Ke output yang benar. 4 mod 3 sama dengan 1 ke Q1, Bu. Oke, ke Q1. Ya, jadi gitu. Oke, sudah dapat nih. Sekarang kita coba lagi satu bilangan yang terbesar, yang lebih besar dari 4, yaitu 5. 5 berapa? Binernya 5. 0101, Bu. Oke, 0101. Sudah bisa terbaca nggak mesin kita? 010. Nah, 1 yang terakhir belum nih. Jadi kemana jadinya? Ke Q2. Oke, ke Q2. Kenapa ke Q2? Karena 5 mod 3 sama dengan 2. Oke. Sudah bisa terbaca nih. 0101. Outputnya 2. 0101 itu 5. Sekarang kalau 6.
6 binernya berapa ya? 6 binernya berapa? 0110 Bu. 0110. 0110. 6 mod 3 itu 0. Maka ketika kita membaca 0100 harus berakhir di ki 0. Benar nggak? 0110. Benar ya? 0110. Nggak ada jalur lain kan? 0110. Nggak ada jalur lain selain itu. Maka benar nih. Sekarang kita coba tuju 0111. 0111. Benar ya? 7 mod 3 1. Nah, sekarang coba kita coba yang lebih besar lagi. Misalnya 15. 15 berapa binernya? 111 Bu. 1111. Satunya berapa kali? 1111 Bu. 4 kali Bu. 4 kali, Bu. Oke. 4 kali, Bu. Coba kita coba. Harusnya dia berakhir di 0 gitu ya. 1111. Jadi 00001111 gitu kan? Oke. Benar ya? Oke, coba kita misalnya 20. 20 binernya berapa? Binernya 011000. Oke, dia harus berakhir di ki berapa? 20 mod 3 berapa? 2. mod 3 Di ki 2 Bu. 2, ya kan? Maka harus berakhir di ki Ki 2. 2. Benar nggak? Kalau benar, maka benar ya. 20 mod 3 itu berapa tadi? Coba 2 Bu. 20 mod 3. Binernya 20 berapa tadi? 0001 0100 Bu. 20 binernya berapa tadi? 0001 1 0 salah Bu. 0001 dari awal Bu. 00 0001 0001 0100. 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 4 berapa? 16 Bu. Tambah 2 pangkat 2? Bu. 20. Jadi 20. Oh ya, 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Oke. 4, Bu. Benar ya? Jadi 00 Benar Bu. 10 100. Oke. Nah, begitupun kalau kalian ambil bilangan yang lebih besar lagi, sehingga mesin more kita untuk menggambarkan modulus 3 itu sama dengan ini. Nah, seperti inilah cara membuat mesin more di dalam FSA dengan output. Paham ya sampai di sini ya? Paham Bu. Kita membuat mesin more itu nanti output yang terdefinisi itu kita sematkan di masing-masing, di setiap simbol output disematkan di masing-masing step, sehingga kalau outputnya ada 3 kita butuhkan step ada 3. Nah, dari sini sudah kita bisa definisikan fungsi transisi dan fungsi outputnya. Fungsi transisinya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti penulisan di fungsi transisi di FSA sebelumnya, dan fungsi outputnya ada 3, yaitu ini lambda. Lambda Q0 itu adalah 0, lambda Q1 1, lambda Q2 itu sama dengan 2, gitu ya. Oke. Dan transisinya dari Q0 membaca 0 itu sama dengan Q0, Q0 membaca 1 itu sama dengan Q1, Q1 membaca 0 itu Q2, Q1 membaca 1 Q0, Q2 membaca 0 Q1, dan Q2 membaca 1 itu sama dengan 1. Q2 sama dengan Q2 gitu ya. Jadi transisinya ada 6. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau mesin mili? Minggu depan pertemuan selanjutnya baru kita bahas ya. Bagaimana menggambarkan mesin mili dengan kasus yang sama. Nah, nanti minggu depan pertemuan selanjutnya baru kita bahas. Mudah-mudahan sampai di sini kalian mengerti.
share video rekamannya supaya kalian bisa ulang kembali ya. Kuliah untuk hari ini kita cukupkan ya. Ya, terima kasih Bu. Ada yang belum absen? Sudah Bu. Sudah absen semua ya? Sudah Bu, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Oke, terima kasih ya. Ibu tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.